Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan pelanggaran etika bisnis pada produk bersegmentasi khusus di minimarket. Perkenalkan, nama saya Siti Mar'atus Soleha dengan NIM 2021010014 yang kemudian akan dipaparkan oleh teman saya bernama Vira Yulianti dengan NIM 2021010013, dan yang slide terakhir yaitu yang slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Mirnawati dengan NIM 2021010049. Baiklah, langsung saja masuk pada slide pertama, yaitu apa sih pelanggaran etika bisnis? Pada etika bisnis didefinisikan sebagai kebiasaan baik dan pentingnya kebutuhan etika dalam bisnis tidak bisa diabaikan. Prinsip etika bisnis mencakup perilaku bisnis mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan. Pelanggaran etika bisnis dapat menjual produk bersegmentasi khusus di minimarket, tentunya dapat membentuk citra yang buruk. Salah satu pelanggaran etika bisnis yang sering kali terjadi yaitu pegawai minimarket, di mana pegawai minimarket ini seringkali menyamakan produk bersegmentasi khusus dengan barang lainnya, padahal produk bersegmentasi khusus ini memerlukan perhatian yang berbeda. Produk yang bersegmentasi khusus yaitu rokok dan alat kontrasepsi. Pegawai seringkali menempatkan pada rak terbuka dan menjual begitu saja kepada semua orang. Hal ini jelas sekali melanggar etika bisnis karena tidak sesuai dengan prinsip dan urgensi etika bisnis. Adanya pelanggaran etika bisnis pada minimarket berdasarkan prinsip-prinsip dari etika bisnis itu sendiri, di mana yang akan dimulai dari pihak manajemen, tenaga penjual, budaya, badan yang berwenang, dan masyarakat. Penyebab adanya pelanggaran etika bisnis pada minimarket yang pertama didasari pada pihak manajemen. Manajemen minimarket seringkali tidak mematuhi prosedur yang seharusnya untuk menjual produk bersegmentasi khusus, serta kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja dan operasional minimarket yang hanya memikirkan keuntungan tanpa mempertimbangkan citra baik minimarket. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Pegawai menjual produk pada semua orang yang meminta tanpa menanyakan apapun dan langsung memberikannya, di mana produk rokok yang seharusnya dijual di rak tertutup atau di rak khusus yang tidak dijangkau oleh konsumen serta tidak berada langsung di depan mata konsumen. Yang ketiga yaitu budaya, di mana pihak manajemen hanya memikirkan aspek keuntungan semata tanpa mempertimbangkan pelanggaran etika yang dilakukan. Yang keempat, badan yang berwenang dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran etika bisnis pada sebuah minimarket. Yang kelima yaitu masyarakat, di mana masyarakat yang telah mengetahui di mana suatu minimarket itu telah menjual produk bersegmentasi khusus tetapi tidak melaporkan kepada pemerintah atau badan yang terkait terhadap pelanggaran etika bisnis. Adanya pelanggaran etika bisnis pada minimarket tentunya melibatkan pihak manajemen minimarket, di mana pihak manajemen minimarket yang hanya tertuju pada aspek keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan sosial di lingkungan masyarakat. Terlebih, pihak manajemen minimarket tidak menyadari bahwa minimarket juga bagian dari komunitas masyarakat yang seharusnya memikirkan bagaimana citra dirinya. Hal-hal yang didasarkan pada kebaikan dan kebenaran yang dijalankan bukan hanya tentang keuntungan semata pada minimarket. Selanjutnya yaitu solusi dari penyebab adanya pelanggaran etika bisnis pada minimarket, yaitu yang pertama ialah prosedur yang perlu dijalankan oleh minimarket bagi penjual rokok seharusnya dijual di rak tertutup dan dilayani dengan pegawai khusus. Yang kedua yaitu dijual di rak khusus yang tidak bisa dijangkau oleh konsumen dan tidak berada langsung di depan mata.
Kemudian, pegawai dilarang menjual kepada anak di bawah umur atau kurang dari 21 tahun. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta kartu identitas pembeli ataupun kartu-kartu lainnya yang memuat informasi tentang usia, dan juga pegawai dilarang menjual kepada konsumen dengan keadaan-keadaan tertentu, misalnya saat konsumen sedang dalam keadaan hamil. Kemudian, pegawai juga harus menjual kepada orang yang bersangkutan dan tidak boleh melakukan pembelian titipan. Yang terakhir yaitu sebagai penjual alat kontrasepsi, hampir sama seperti penjual pada rokok. Hanya saja yang membedakan di sini terdapat tambahan, minimarket tidak diperkenankan menjual alat kontrasepsi dalam bentuk paket yang berisi dengan barang lainnya serta tanpa adanya izin dari pembeli. Adanya sanksi. Sanksi yang diberikan bisa berupa pemberhentian operasi sementara minimarket sampai dengan yang terberat yaitu penangguhan izin usaha saat ditemukan adanya pelanggaran etika bisnis ini. Kemudian, hal yang harus diperhatikan yaitu bukan hanya dari sistem yang perlu diperbaiki. Sebagus apapun sistemnya, kalau budayanya tidak ingin berubah, maka tidak akan ada perubahan yang berarti. Hal ini harus dimulai dari pihak manajemen minimarket yang mulai membudidayakan etika bisnis penjualan rokok dan alat kontrasepsi sesuai prosedur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, akan tercipta iklim yang saling mendukung antara minimarket, pemerintah, dan juga masyarakat. Setiap pihak manajemen minimarket juga perlu menanamkan pemikiran bahwa ada juga tanggung jawab sosial yang mengiringinya di setiap proses bisnisnya. Yang terakhir, kesimpulan. Melalui pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa produk bersegmentasi khusus seperti rokok dan alat kontrasepsi perlu membutuhkan perhatian berbeda dengan produk lainnya. Pihak manajemen perlu menerapkan prosedur seperti tidak menampilkan rokok dan alat kontrasepsi di rak terbuka dan harus dilayani langsung oleh pegawai. Pihak manajemen minimarket yang seharusnya menyadari bahwa dirinya termasuk bagian dari komunitas dan ada tanggung jawab sosial yang mengiringinya di setiap proses bisnisnya. Itulah tadi presentasi kami mengenai pelanggaran etika bisnis pada produk bersegmentasi khusus di minimarket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.